Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan kuat, segar dan ceria. Amin. Saat ini kita akan mulaikan ibadah kita dan kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus buat dalam hidup ini itu adalah yang terbaik bagi kita semua. Saya punya ayat untuk kita semua dalam Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita harus ingat dan percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita adalah rencana yang terbaik dan tak ada satupun rencana Tuhan yang gagal bagi hidupku dan hidup kita semua. Walaupun kita berada dalam jarak yang jauh saat ini, kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Dan kita tahu bersama Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Mari dalam sikap untuk tetap kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita akan memulaikan ibadah ini. Mau dalam posisi berdiri atau duduk, kita akan angkat satu pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan pada kiri dan kanan Anda, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Katakan, kau saudaraku, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi angkat pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, mesra sekali.
semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saatnya kita katakan sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi dari awal, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Asyik. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes, haleluya. Haleluya, haleluya. Harus selalu ada sukacita dalam hidup kita, saudara. Karena musim-musim ini sudah sangat-sangat tidak jelas sekarang. Hari semakin, tiap hari tuh dunia ini berasa semakin tua. Ada aja yang terjadi. Bahkan sampai saat ini, walaupun virus atau apapun itu yang melanda dunia ini, tapi kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap berbahagia. Karena Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi kita. Amin. Kita akan masuk dalam penyembahan kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Karena yang kita tahu hanya Tuhan tempat kita untuk berlindung. Karena yang kita tahu hanya Tuhanlah tempat kita berseru, tempat kita berdoa. Dan sedalam hati ini hanya Tuhan yang paling tahu. Naikkan penyembahanmu. Karena kita tahu bahwa hanya Allah yang sanggup melindungi kita. Hanya Allah yang sanggup menjaga. Dan hanya Allah yang sanggup menyertai melindungi hidup ini. Yes. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan sekali lagi dengan penuh kepercayaan pada Tuhan.
hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah tempat perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Kau bersamaku. Kau bersamaku, Kau selalu bersamaku. Terima kasih Yesus. Naikkan penyembahan-Mu pada Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kau selalu bersamaku dalam sesaku, dalam sakitku, dalam setiap waktu. Terima kasih, terima kasih, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, wow,
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Roh-Mu hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hadir di sini Tuhan. Engkau yang hadir di sini. Roh Kudus-Mu yang mengambil alih hidup kami Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Begitu banyak kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan. Yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Yang kami lakukan menyakiti hati istri kami. Yang kami lakukan menyakiti hati suami kami. Hati anak-anak kami Tuhan. Hati orang tua kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengambil alih hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus dalam hidup kami. Oh haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Katakan ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci.
Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menabur setiap firman di dalam hidup kami, sehingga kami bisa melakukannya dalam hidup ini. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian ini yang berkata satu hari lagi. Karena satu hari lagi Tuhan memberikan kita nafas hidup. Itulah yang harus kita syukuri dalam hidup ini. Karena satu hari lagi di hari ini Tuhan masih memberikan kita hidup. Dan Dia masih mempercayakan kita untuk mampu, untuk bisa menjalani hidup ini. Kalau saya mengingat setiap perjalanan, bahkan saya yang harus cuci darah seminggu 3 kali, saya sungguh bersyukur saya masih bisa hidup di hari ini. Saya masih bisa ada di saat ini Tuhan. Saya masih ada saat ini sampai hari ini. Bahkan hari ini adalah hari ke-50 saya bekerja dari rumah. Saya bersyukur, berterima kasih. Semua hanya karena Tuhan Yesus. Satu hari lagi Tuhan tambahkan hidup dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Satu hari lagi Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau genggam tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Katakan sekali lagi. Satu hari lagi, amin. Kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu Kau genggam tanganku Bapa.
Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Katakan, hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, katakan sekali lagi, satu hari lagi, satu hari lagi Kau menuntun langkahku dengan tangan kasih-Mu, Kau genggam tanganku Bapa. Satu hari lagi Kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintai-Mu dengan segenap hatiku. Oh, dengan segenap hatiku. Dengan segenap hatiku seumur hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada hamba-Nya Pak Yesus, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk memuji memuliakan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus mengurapi ruangan ini, Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi menghasilkan buah kebenaran di dalam kehidupan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya kita katakan amin. Salam jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita buka firman Tuhan. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa ada pesan Tuhan yang penting bagi kita umat Tuhan pada hari-hari ini. Kita melihat firman Tuhan di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1, firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir
akan datang masa yang sukar. Ada sebuah pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi jemaat Tuhan pada saat sekarang ini. Mungkin saat ini Anda sedang menyaksikan siaran ini dan Anda sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Anda sedang di dalam proses penantian untuk penyataan kemuliaan yang besar dari Tuhan. Maka saya ingin sampaikan dari tempat ini bahwa setiap umatnya yang menanti-nantikan penyataan kemuliaan yang besar itu akan menerima berkat dan mujizat besar di dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tahu bahwa saat ini hampir seluruh dunia dilanda oleh wabah COVID-19. Waktu yang sangat kita nantikan untuk bisa melewati situasi pandemi yang saat ini sedang global terjadi di hampir seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa di hari-hari penantian tidak ada sesuatu yang pasti, kata firman Tuhan. Kita sedang dilanda oleh sebuah penderitaan besar hari-hari ini. Bukan hanya wabah COVID-19, mungkin kita akan diperhadapkan dengan pemerintahan antikris menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita akan diperhadapkan dengan teror, dengan wabah. Tapi firman Tuhan berkata, kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, khawatir dan stres, Bapak Ibu Saudara. Kita harus terus mengandalkan Tuhan di dalam situasi-situasi hari-hari ini yang sangat mencekam. Waktu yang Tuhan berikan bagi kita, kesempatan ketika kita ada di rumah adalah memperbanyak membaca firman Tuhan, memperbanyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena waktu-waktu yang akan kita lewati adalah waktu-waktu yang sangat sulit. Waktu-waktu yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada 3 poin penting yang ingin saya bagikan pada hari ini. Di dalam surat Titus pasal 2 ayat 11, firman Tuhan katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di dalam ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Penyataan kemuliaan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Kita sedang ada di dalam sebuah penantian yang besar, menantikan penyataan kemuliaan yang besar bagi umat Tuhan yang sedang menantikan penyataan kemuliaan yang besar itu, Bapak Saudara. Di dalam waktu menantikan penantian ini, Bapak Saudara, kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam situasi, kondisi yang mungkin membuat kita hari-hari ini mengalami ketakutan, kecemasan karena situasi. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita mungkin kehilangan penghasilan, kita sedang menghadapi pergumulan sakit penyakit, kita sedang menghadapi pergumulan yang cukup sulit hari-hari ini, Bapak Saudara. Di dalam ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan yang maha besar kepada setiap umat Tuhan yang sedang menantikan penyataan kemuliaan yang besar itu dengan tidak jemu-jemu. Karena janji firman Tuhan yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah di ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kita semua mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nuh dan keluarganya juga mengalami kasih karunia pada waktu-waktu yang sangat sulit, Bapak Saudara.
Nuh mengalami kasih karunia. Dan saya percaya hari ini bahwa kita semua jemaat Tuhan yang sedang menantikan penyataan kemuliaan yang besar, sedang mengalami kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang besar itu terjadi dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita masih lemah dan kita hidup di dalam dosa. Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari perbudakan dosa. Di dalam Roma 10 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya kita semua umatnya diselamatkan, Bapak Saudara. Hari-hari ini Bapak Saudara, kita sedang menantikan janji anugerah yang besar itu di dalam kehidupan kita. Namun di dalam menantikan janji-janji itu Bapak Saudara, kita diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Kita sedang diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita stres terbawa situasi hari-hari ini. Kita harus memandang terus kepada salib Kristus. Yesus Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa. Oleh karena kasih karunia, saudara dan saya mendapat kasih karunia pada masa saat ini, pada masa sekarang ini, untuk menantikan penyataan kemuliaan yang besar yang akan Allah curahkan di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah di dalam ayat 12 firman Tuhan katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia. Poin penting yang perlu saya sampaikan, pesan Tuhan pada kesempatan ini adalah beribadah kepada Tuhan. Hari-hari penantian kita Bapak Saudara, kita harus membangun mezbah. Membangun mezbah di dalam keluarga kita. Membangun mezbah di dalam keluarga kita merupakan gaya hidup yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara di dalam menantikan kemuliaan Allah yang besar itu, supaya Ia curahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oh haleluya Bapak Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang membangun mezbah keluarga, maka di dalam mezbah itu ada pujian penyembahan, ada shalom, ada glory akan turun di atas keluargamu, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam keluargamu. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang sebagai suami, mari berperan sebagai suami, sebagai seorang imam di dalam keluarga. Mari bangun mezbah keluarga di dalam keluargamu saat ini. Membangun hubungan yang lebih intim lagi, membangun ibadah yang lebih berkenan melalui pujian dan penyembahan, sehingga ada shalom di dalam keluargamu, ada mujizat-mujizat terjadi di dalam waktu-waktu penantianmu. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, di dalam ayat 14 dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara, mari kita rajin berbuat baik. Pesan Tuhan yang ketiga ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah rajin berbuat baik. Wabah COVID-19 berdampak buruk bagi kita pada hari-hari ini. Hampir semua aspek mengalami Bapak Saudara. Jemaat Tuhan juga pasti mengalami goncangan ekonomi karena dirumahkan. Ada yang di PHK oleh karena wabah COVID yang terjadi pada saat ini. Gereja Tuhan juga mengalami
kondisi yang tidak baik oleh karena wabah yang terjadi saat ini di bangsa kita. Tetapi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, Bapak Saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik di tengah-tengah situasi pada saat ini. Firman Tuhan katakan, yang rajin berbuat baik. Artinya pesan ini sangat serius bagi kita. Di waktu menantikan penyataan kemuliaan yang besar, Tuhan mengajar kepada kita untuk melakukan perbuatan baik. Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Korintus melakukan kasih perbuatan yang besar. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan seterusnya, Rasul Paulus begitu terkesan dengan perbuatan baik, dengan kasih yang begitu berkobar-kobar di dalam jemaat Korintus. Mereka memberi dari segala kekurangan mereka. Mereka tidak memberi dari segala kelebihan mereka. Tetapi ketika Roh Kudus menjamah mereka, Bapak Ibu Saudara, mereka berani membeli lebih daripada apa yang mereka miliki pada saat ini. Karena mereka ingin memberkati. Ada sebuah kesadaran bahwa bukan siapa yang akan berdiri di garis depan, tetapi siapa yang mau melakukan tindakan ini, Bapak Saudara. Ini bukan berbicara siapa lagi yang hebat hari-hari ini, tetapi siapa yang mau melakukan tindakan untuk berani mengambil keputusan untuk berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus sangat terkagum-kagum karena tindakan kasih nyata yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk menutup pintu kebaikan di dalam kehidupan kita. Ini kesempatan bagi kita untuk menabur di tengah-tengah masa paceklik. Bapak Saudara ini dikasihi Tuhan. Ketika Anda menyaksikan siaran ini, mungkin Anda sedang dalam pergumulan yang berat. Anda sedang di dalam situasi kecemasan yang berlebihan. Mari datang kepada Tuhan. Minta Tuhan agar Tuhan menolong engkau untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Kadang Tuhan menghendaki kita memberi pada saat kita sendiri sedang tidak berlebihan. Kadang Tuhan menghendaki kita untuk memberi di saat kita sedang dalam pergumulan, sedang di dalam kesulitan, makanan, kesulitan keuangan. Mungkin kita sedang terbatas oleh karena kita sedang dalam kesulitan. Kita sedang bergumul dengan sakit penyakit kita. Mari bermurah hati. Ingat Tuhan tahu apa yang kita sedang butuhkan. Dan Dia akan memenuhi segala keperluan kebutuhan hidupmu pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Pesan Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Hanya 3 poin yang perlu kita lakukan di masa penantian ini. Supaya hidup kita berkenan, hidup kita berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita sudah mengalami kasih karunia Allah. Oleh karena itu mari kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita harus bangun mesbah di dalam keluarga kita, bangun mesbah di dalam rumah tangga kita. Di sana ada pujian penyembahan yang kita naikkan. Ada shalom, ada glory. Bahkan surga akan terbuka. Dan surga akan bersorak-sorai ketika kita naikkan pujian penyembahan dari dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara harus berperan. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, mari berperan. Pada hari-hari ini kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk tidak jumpa di dalam ibadah-ibadah formal. Tetapi ini tidak menjauhkan kita dari kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan pada
saat kesempatan yang berbahagia ini boleh menopang kita, menguatkan kita, supaya di dalam masa-masa penantian kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, tidak perlu merasa ketakutan yang berlebihan. Kita terus mencari wajah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan kita, supaya kita tidak jemu-jemu di dalam menantikan penyataan kemuliaan Allah yang besar yang Ia sedang sediakan bagi umat pilihannya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan pada kesempatan ini Tuhan. Biarlah kiranya umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mereka boleh dikuatkan, iman mereka boleh diteguhkan untuk terus setia di dalam penantian mereka. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kami, yang terus setia menanti dengan sabar, terus setia di dalam ketekunan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan pada saat ini. Catat nomor-nomor yang sudah dibagikan melalui OVO maupun transfer rekening, baik jemaat di Taman Permata maupun jemaat di Sendra Karawaci. Pengumuman yang berikut adalah tanggal 3 kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Jemaat boleh mempersiapkan roti tawar di rumah, mempersiapkan anggur. Kalau tidak ada anggur boleh mempersiapkan Coca-Cola yang berwarna, dan mengikuti ibadah dari rumah bisa dilakukan sesuai dengan petunjuk yang akan disampaikan dari hamba Tuhan. Demikian pengumuman kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa, memimpin, memberkati kami umat-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan acara ini dari rumah mereka. Engkau berkati umat-Mu Tuhan pada hari-hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan mereka ya Bapa, baik suami, istri dan anak-anak kami Tuhan. Engkau terus memberkati, menyertai Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sedang sakit hari ini Tuhan, Engkau jamah Bapa. Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan mereka Tuhan. Yang sedang berkekurangan, mari Tuhan, Engkau Tuhan terus memberkati, mencukupkan segala keperluan kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pagi ini. Worship leader Tuhan, pemusik Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, singer Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati, mengembalikan hikmat berkat pengurapan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan,
untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati bangsa ini Tuhan, berkati presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, anggota dewan Tuhan. Kami berdoa untuk kepolisian TNI Tuhan, yang terus menjaga mengawasi bangsa ini Tuhan, dalam menjalankan setiap roda pemerintahan Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan kami percaya hikmat kebijaksanaan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami ini Tuhan. Bila Tuhan Engkau lalukan Tuhan Yesus wabah COVID-19 ini dari bangsa ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan, berkati ketua sinode, berkati para gembala senior kami, gembala pembina Tuhan. Berdoa untuk ketua BPD Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan terus memberi hikmat, pewahyuan, marifat-Mu Tuhan bagi mereka, dalam menuntun setiap umat-Mu Tuhan, dalam membimbing umat-Mu Tuhan, supaya hidup di jalan-jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, menyerahkan Tuhan aktivitas kami sepekan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan terus memimpin, menyertai kami, menolong kami Tuhan, agar kami boleh tetap kuat, bersemangat Tuhan, untuk melewati situasi pergumulan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan yang dikasihinya, mari arahkan kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu ya, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau dimanapun berada, diberkatilah buah kandungan, hasil usaha pekerjaan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan akan melindungi engkau dari segala penyakit, kerugian, kecurangan, dan mara bahaya. Tuhan akan membaharui hatimu, membalut lukamu, dan memulihkan keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberikan kepadamu kesehatan, panjang umur, dan berlimpah dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada yang membutuhkan, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Kamu lakukan dengan setia, karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama seluruh keluarga kami nikmati kasih setiamu Tuhan. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Meskipun langit dan bumi kan berlalu, Kau pengharapan kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati di rumah saja.